Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi lah menggiring lawan bapak di sini dulu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yu'tamu abadal abidin wa daharat dahirin radiyallahu anna wa ankum wa adil muslimin. Yang ulun hormati dan ulun muliakan seluruh Dewan Guru TPA Ibnul Hamid dan seluruh orang tua santri atau yang mewakili, dan kepada seluruh panitia pelaksana, hadirin wal hadirat, adik-adik ulun yang ulun cintai seberataan. Alhamdulillah, dengan merasa bersyukur dan beruntung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, rahmat, pertolongan yang selalu Allah berikan dalam kehidupan kita sehari-hari, hingga sampai kita berkumpul pada siang menjelang sore hari ini di dalam memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul pada hari ini di dalam kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam akan terus kita ucapkan kepada pemimpin kita, nabi kita, kekasih kita, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah dan ading-ading seberataan, terima kasih banyak kepada panitia TPA Ibnul Hamid beserta Dewan Guru yang sudah mengizinkan ulun untuk hadir di tempat ini, tempat yang penuh keberkahan, dipenuhi dengan rahmat dari Allah dan diisi oleh orang-orang yang di hatinya mencintai kepada Allah, mencintai Nabi Muhammad, dan mencintai Al-Quran. Padahal sebenarnya mungkin ulun bukan ahlinya dalam memberikan nasihat, terlebih lagi ulun bukan ahlinya dalam mengajar kekanakan, karena mungkin yang lebih ahlinya itu guru-guru TPA dan orang-orang yang mengajar di tempat-tempat yang seperti ini, karena mereka mengajar dengan penuh rasa kasih sayang, menggunakan tenaga yang lebih, pemikiran yang lebih, karena kadang-kadang pangan mendidik dan melajari kekanakan.
Selain harus memasukkan ilmu ke dalamnya, memasukkan akhlak ke dalamnya, harus juga seorang nang ma'ajar dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Karena kekanakan ini bila dikarasi inya patah, bila dilamahi inya pengkor. Bila dikarasi patah, bila dilamahi pengkor. Ada yang mungkin inya masih lagi bergaya sabar gurunya untuk mendidik. Mungkin ada yang ketujuh mencucuk-cucuk murid kawan. Alhamdulillah ada guru yang sabar memadahiakan. Ada pupiahnya nang tehereng-hereng. Alhamdulillah ada guru yang mau membujurakan. Ada yang sambil makan snack, makan cemilan, maka ampun tawan dimakannya. Ada bapak itu wajar, tetapi itulah hebatnya guru-guru anak kita, pengajar-pengajar anak kita yang mereka rela menghabiskan waktu, tenaga, akal, pikiran, bahkan lebih kasih sayang mereka diberikan untuk mengajarkan anak-anak kita di TPA dan di sekolah-sekolah yang lain. Harapan kita satu, mudahan guru-guru TK, guru-guru Al-Quran kita, bagi anak-anak kita mudahan mereka sehat panjang umur dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Adik-adik seberataan, perhatian, tolong diperhatikan. Sekadar pemberitahuan, ujar Ibu Buhan Pian tadi, di akhir ceramah insya Allah ada pertanyaan yang akan dilemparkan. Bagi yang bisa menjawab ada hadiah yang sudah disiapkan. Ini berapa pertanyaannya Jar, Pak? Sampai berapa pertanyaannya? Sampai berapa? Sasaran hadiahnya berapa? Nah, mungkin dari ulun kena menakuni paling 5 atau lebih, sedikit daripada itu. Sisanya bisa aja guru nang menakuni. Tapi pertanyaan dari ulun mungkin sekitar yang ulun kisahkan hari ini. Jadi yang akan menjawab insya Allah inyam bila memperhatikan kawan menjawab. Bila kada memperhatikan apa yang sedang disampaikan, nganga kada kawan menjawab. Apa yuk ya. Nah, jadi sambil diperhatikan. Tapi insya Allah pertanyaannya kadang alih pertanyaannya. Nang nyaman dijawab aja, ya kan? Kalau yang alih, pian juga alih menjawab. Misalnya berapa bulu katiak pian, ya. Nah itu ngalih menghitungi, ya Allah. Hadirin wal hadirat, adik-adik yang berbahagia, yang beruntung seberataan. Peristiwa Isra Mi'raj. Isra, arti Isra adalah Nabi dijalankan dari Masjidil Haram kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa kota Palestina. Itu ingatakan sebuah poin. Isra, Nabi dijalankan dari Masjidil Haram kota Mekah sampai kepada Masjidil Aqsa kota Palestina. Itu arti Isra. Mi'raj adalah dinaikkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafal? Isra dijalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram kota Mekah ke Masjidil Aqsa kota Palestina. Mi'raj dari Masjidil Aqsa dinaikkan Nabi kita Nabi Muhammad bertemu Allah. Nah itu satu poin dulu, hati-hati kalau ditakuni. Nah jar guru
Apa arti Isra? Arti Isra dulu perjalanan mulai pal 7 sampai pal 8. Salah. Apa arti Mi'raj? Mi'raj dulu dari parkiran Duta Mall sampai lantai ketiga. Salah. Ingat dulu, sadarlah. Nah, seperti itu harus diingat. Nah, adapun yang hendak ulun sampaikan mungkin hari ini, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan sebuah keistimewaan, sebuah hadiah istimewa, sebuah kefarduan, datang dari Isra Mi'raj. Sidin membawa sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam. Zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Asar berapa rakaat? 4. Maghrib berapa rakaat? 3. Isya berapa rakaat? 4. Subuh berapa rakaat? 2. Berarti jumlah semua sehari semalam sembahyang adalah 17 rakaat. Nah, itu hati-hati kalau ditakuni bapak kena 17 rakaat. Tapi ternyata ada sembahyang itu sehari semalam 15 rakaat. Hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat itu kan zuhur diganti Jumat 2 rakaat. Tapi tetap pokoknya 17 karena diganti dengan khutbah. Nah, khutbah itu 2 rakaat hukumnya. Oleh karena itu, sembahyang kita sehari semalam yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umat Sidin 17 rakaat dalam sehari semalam. Itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Sidin tulak, dada Sidin dibelah oleh malaikat Jibril. Dibedah oleh malaikat Jibril, dikawani oleh malaikat Mikail. Seandainya ada pertanyaan, siapa yang membelah dada Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj? Malaikat Jibril ditemani dengan Mikail. Nah, sudah. Jibril dan Mikail membelah dada Nabi Muhammad untuk apa? Untuk membersihkan. Arti membersihkan di sini, ma'akhrajal amlaku fi qalbihi adan. Tidaklah Nabi kita Nabi Muhammad dibersihkan itu karena ada kotoran di dalam hati dan dada Sidin. Walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhur. Tapi malaikat membersihkan dada Nabi kita untuk membersihkan yang sudah suci. Suci di atas suci, artinya menambah kesucian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya ya? Jadi Isra Mi'raj diawali dengan pembersihan dan dimasukkan ke dalamnya ilmu, hikmat, rahasia dan akhlak-akhlak yang terpuji. Kenapa jadi dibelah dulu dada Nabi? Karena isyarat bahwasanya kunci segala kebaikan adalah bersuci. Kunci segala kebaikan adalah bersuci. Itu bisa jadi pertanyaan, hati-hati. Kunci segala kebaikan adalah bersuci. Contoh, pian hendak sembahyang bersuci dulu dengan cara berwudu. Pian hendak mengambil Al-Quran dan membacanya terlebih dahulu berwudu. Pian hendak guring supaya mimpi yang bagus terlebih dahulu berwudu. Kenapa jadi guring berwudu? Karena guring kita hendak mimpi yang bagus. Jangan sampai bermimpi disasahi genderuwo. Jangan sampai termimpi disasahi zombie. Jangan sampai guring tamimpi diculik maling. Supaya jangan tamimpi dipatok kawan. Dipatok kawan. Maka supaya kebaikan yang kita dapat ketika guring, maka terlebih dahulu berwudu. Supaya mimpinya mimpi orang saleh. Siapa yang hendak mimpi dengan Rasulullah? Nah, siapa yang hendak mimpi guru sekumpul?
Beudu. Siapa yang hendak mimpi Datuk Kalampayan? Beudu. Caranya adalah berudu. Karena orang yang suci hanya bisa ditemui oleh orang-orang yang suci. Di antara agar mensucikan diri, banyaki berwudu. Berarti kesimpulan poinnya, kunci segala kebaikan adalah bersuci atau berwudu. Mengatakan telah. Nah, yang perlu kita ketahui ading-ading berataan, kenapa jadi sebelum kita belajar disuruh berwudu? Sebelum kita belajar mengaji Al-Quran, mengaji Iqra, kita disuruh berwudu. Karena orang yang berwudu itu lebih cepat masuknya pelajaran ketimbang orang yang tidak berwudu. Masuknya pelajaran itu lebih cepat bila orang itu berwudu ketimbang orang yang belajar kada berwudu. Dapatnya beda. Kawan dapatnya 100.000, yang kada berwudu dapatnya 1 rupiah. Nah, 1 banding 100.000. Jadi bila hendak cepat bebacaan bisa, menghafal lancar, mengaji lancar, menghafal supaya berikit, maka amalannya adalah berwudu. Nah, ya kan? Bisa ya kalau berwudu berataan lah, guru-guru pian sudah melajariakan. Ya kalau niat membasuh muha, membasuh kedua tangan, menyapu sebagian kepala, kemudian membasuh 2 betis, dan tertib jangan tapahuruk. Nah, ya kan? Tapi ada sebuah amalan hakun lah mengamalkan ya bubuhan pian lahnya, ringkas dan sedikit aja bacaannya. Ini bahari amalan diberi oleh guru di Martapura. Siapa yang mengamalkan amalan ini, maka orang itu otaknya cerdas. Yang mengamalkan otaknya pintar. Yang mengamalkan otaknya pahapalan. Yang mengamalkan insya Allah sekali melihat langsung dapat. Apa amalannya? Amalannya handap aja, sanuqri'uka fala tansa. Nah, 1 ayat itu aja, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Berapa kali membacanya? 17 kali. Sedikit aja, atau paling sedikit 7 kali. Nah, ada keringanan. Ayo kita ambillah 7 kali. Apabila guru mengamalkannya setelah selesai sholat fardu, sholat 5 waktu. Jadi habis untung sembahyang lawan abah, lawan mama, lawan guru, atau di masjid atau di langgar, japai kepala pian di atas ubun-ubun, pakai tangan kanan. Nah, kita langsung praktek aja. Ini nang tuha kawajua mairingi supaya nang kada peingatan ya kan. Nah, jelas. Jadi tangan kanan di atas tuntung selesai sholat fardu. Apa bacaannya? Sanuqri'uka fala tansa. Kita baca 7 kali lah. 1, 2, 3. Sanuqri'uka fala tansa, 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 sanuqri'uka fala tansa. Sudah 7 kali. Nah, sudah tuntung sedikit aja. Tapi bila orang mengamali akan itu, walaupun sedikit bacaannya, ringan yang digawi, itu mencerdaskan otak. Nah, apalagi yang kakanakan yang masih dalam keadaan belajar dan menghafal, itu sangat bagus diamalkan. Nang tuha bang, bilanya pian nak mengamalkan bagus saya juga. Apalagi seorang nggak ada peringatan. Mana kacamataku? Ada ingat mah andak kacamata, padahal di kepala mah andak. Cucu kalau hantar kibit sudah menangisinya. Nah, ada peringatan sanuqri'uka fala tansa. Dan ada lagi mun hendak menambah, mungkin pian ada keluarga yang datang haji, datang umrah, atau pian menukar banyu zam-zam.
banyu zam-zam itu dibacakan ayat kursi 100 kali. 100 kali membacakan kuitan pian, bacakan kuitan pian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul azim. 100 kali. Maguru banyaknya jarang kuitan. Dikredit cilai boleh. Boleh dikredit. Sembahyang zuhur 20, asar 20, maghrib 20, isya 20, subuh 20. Nah, jadi 100 nya diminum makan lawan anak, insya Allah otaknya cepat menangkap pelajaran. Nah, banyu zam-zam atau kada ada banyu zam-zam guru, banyu hujan. Asal banyu hujannya jangan sampai karena benturan atap. Karena benturan atap tuh bisa ada tahi tikus, ada tahi kucing, ada tahi ayam, ada tahi burung, ada tahi kawan. Siapa banyak di situ? Bentar rela Allah. Jangan sampai karena apa-apa banyu hujannya. Nah, berarti 2 dapat amalan hari ini. Yang pertama sanukriuka falatansa, yang kedua ayat kursi. Mudahan kau ma'amalakan. Nah, ya kan? Terutama bagi kuitan-kuitannya yang hadir. Nah, itu pertama, supaya kita dapat pelajaran, ya kan? Kunci kebahagiaan dan kebaikan adalah bersuci. Sudah. Nah, mungkin itu pertama poin untuk yang ading-ading yang hadir. Poin yang kedua yang mungkin hendak ulun sampaikan pada siang hari ini, kebetulan orang tua santrinya juga hadir. Hanya sekadar usulan, hanya sekadar saran, bahwasanya kita merasa beruntung ada guru-guru TK Al-Quran, TPA yang mau melajari anak kita, yang mana mereka melatih diri mereka untuk menahan emosi dan ego diri mereka agar anak-anak ini menjadi bagus. Itulah sebenarnya juga akhlak yang harus kita turuti. Bagi kuitan-kuitan yang di rumah, tanamkanlah dalam mendidik anak itu dengan cara lemah lembut. Karena dengan cara lemah lembut itulah yang akan membuka hatinya suka mengerjakan kebaikan. Al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus kejahatan. Jadi semecal-mecalnya anak kita di sini, insya Allah kada ada yang mecalnya. Tapi seandainya ada berisi anak yang macal, tapi dimasukkan kebaikan ke dalam dirinya, insya Allah kemacalannya itu begamat hilang. Begamat hilang. Asal yang ditampilkan kepada anak itu kasih sayang. Walaupun ninya terkadang kada mahirani lawan kita cilai, dipadahi behimat rapop makan kacang ninya, dihulut-hulutnya, dilujur-julurinya ilat, dicelenginya terkadang. Tapi berkat kasih sayang yang diberikan, tetap dengan keadaan kada emosi, kada menyenyarik, kada menghampas, kada memukul, kada memangkung, kada menampar dan sebagainya. Itulah yang membuat anak ini nantinya akan menjadi orang besar, jadi orang hebat. Mungkin di sini berataan tahu lawan Upin Ipin. Ada di dalam film Upin Ipin itu yang penyarikan, siapa ngarannya kakaknya? Nah, ini paling ingat lawan orang penyarikan cilai. Ini ingat lawan orang penyarikan. Nang penyarikan di Upin Ipin tuh Acil Irus kan? Toka Aras. Padahal banyak yang baik di dalam film Upin Ipin itu, tapi nang penyarikan nang diingat akaknya. Cuma yang kita ambil di sini, walaupun si Kak Ros itu penyarikan, tapi kada pernah inya menyumpahi anaknya yang kada bagus. Menyumpahi adiknya menyumpahi adiknya yang kada bagus. Dan pada ulun kada rancaknya melihat.
Apa ujar Kak Ros memamai adingnya, memadahi adingnya? Ujung-ujung dari kalimatnya betuah nih budak. Bisa lah mendengar lah. Betuah nih budak. Apa arti betuah? Mungkin arti betuah di TV atau di HP itu artinya nakal. Padahal betuah tuh lain nakal artinya. Kalau betuah itu nakal artinya di Martapura itu ada pasar betuah. Berarti pasar salah. Kada mau pasar nakal. Betuah itu artinya beuntung. Beuntungnya adingku ini. Nah, kalau anak yang mungkin ninya kakanakan wajar dalam bergaya, wajar dalam bermainan, tapi dididik dengan kalimat-kalimat yang bagus, inilah anak calon jadi orang besar kena Tuhannya. Barakat kuitannya nang kada pernah jahat montong lawan anak. Berkat kuitannya bisa menjaga lidah kepada anaknya. Berkat kuitannya, berkat orang tuanya kada pernah memamai melebihi daripada batasnya. Nah, anak pian membalik lawan cangkir, anak koni untungnya mudahan hafal Quran. Nah, anakku dibaliknya cangkir mudahan jadi wali. Nah, anakku ini beuntungnya cangkir dibaliknya mudahan sugih kaya mati beriman. Nah, bagus ngarannya, ya kan? Jadi isuk dibaliknya pulang cangkir supaya didoakan pulang. Kada kaya itu makan yang dididik dengan kebaikan, insya Allah akan selalu bagus, membaik. Di sini, ini kenapa anak-anak di sini luar biasa. Pun ulun di lain mungkin tetamuinya ada nang muncak-muncak hatan orang ceramah. Lalongkang diluncatinya, ada nang di masjid buka tapi kawan tapi orang tua dimasukinya, ya Allah, dimasukinya tapi ditelanjanginya. Tapi di sini luar biasa. Nah, dia melihat aja nah guru dia anak dia nah luar biasa. Melihat ada nang bina bergaya datangi sidin. Ya kalau melihat ada nang binaan digaya sidin luar biasa, itu bukti bahwasanya sidin perhatian, bahwa sidin membawa dengan kasih sayang. Jadi tolong ading-ading sayangi guru pian, sayangi ibu pian, sayangi bapak pian, karena berakat sidin itulah pian jadi tahu dengan kayak apa caranya jadi orang yang baik, kayak apa membaca Iqra, kayak apa membaca Quran, kayak apa cara berwudu, kayak apa cara sembahyang, kayak apa cara menerbang, kayak apa cara menyair, kayak apa cara membaca Quran belagu, kayak apa cara duduk, kayak apa cara makan. Nah, dahulu mungkin gaya makan banyak salah. Bila makan pasti, ya kan, anu berhamburan, berakat mengaji, berakat belajar, ampih berhamburan makan. Dahulu mungkin minum masih berdiri, berakat yang dipadahi oleh ibu dan bapak, ampih minum berdiri. Nah, ya kalau berduduk bila minum dan membaca Bismillah. Bahkan kerapian disuruh juga, diajarkan juga. Kenapa? Karena di situ dilajari tentang kebersihan dan kebaikan. Termasuk kebersihan, membersihi kuku tangan. Siapa tangannya di sini kuku panjang? Nah, kuku tangan, dengar ini bisa jadi pertanyaan. Apabila kukunya panjang, maka disitulah tempat hantu berdiam. Nah, jadi jangan aneh kalau mimpinya ketujuh buruk, jangan aneh kalau ketujuh ramba, jangan aneh ketujuh rabah di sepeda, karena ada hantu bergantung di kuku dia. Kenapa membaca Iqra terkadang kada bisa lakas? Kenapa membaca Quran sandat? Kuku pian perhatikan. Nah, kokopian perhatikan sebagai pembelajaran dan mungkin jadi pertanyaan, ya kan? Menatak koko disunatakan mulai telunjuk. Nih telunjuk. Nah, jadi kena bila ditakoni mulai mana menatak koko tangan, mulai telunjuk. Nah, sisanya itu kena terserah mama pian tuh. Nah, hendak ke kanan langsung aja, ya kah ke kiri pulang. Nah, terserah aja itu. Yang penting mulai dengan
telunjuk. Karena telunjuk ini isyarat bahwa inilah gambaran awal-awal Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena andaknya ditelunjuk. Nah, ya kan? Ditelunjuk. Apabila di mana awal-awal kita menatap koko tangan, telunjuk. Ya, itu bisa jadi pertanyaan, hati-hatilah. Nah, kalau batis menatap koko batis mulai mana? Ya, mulai kelingking sebelah kanan. Jangan mulai tumit ditatap lah. Ya kan? Mulai kelingking sebelah kanan. Nah, ini ibaratnya betis nih, misalnya betis. Jadi mulai kelingking kanan sampai ke kiri. Nah, jadi pertanyaannya, mulai mana menatap koko tangan? Mulai mana menatap koko betis? Iya, kelingking ke kanan, telunjuk kanan bila tangan, telunjuk kelingking kanan bila betis. Nah, bila menatap betisnya, menatap koko. Nah, jelas ya kan? Nah, jadi ini pelajaran baik yang ading-ading ataupun orang tua yang berhadir. Alhamdulillah di wilayah kita ini melajari Al-Quran kadang alih. Kenapa jadi kadang alih? Karena ada tempat spesial, ada tempat khusus, ada tempat yang di situ dilajari kita tentang Al-Quran. Amun kuitannya langsung melajari, mungkin banyak kesibukan antar anak ke pondok-pondok atau ke TK TPA Al-Quran. Disitulah mereka mengetahui tentang Al-Quran, ya kan? Mengetahui tentang Al-Quran. Hadirin wal hadirat, ading-ading berataan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, poin yang ketiga, bahwasanya di dalam Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Sidin Isra Mi'raj itu, Sidin diperintahkan atau dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini isyarat bahwasanya bila kita hendak berjalan keluar rumah, maka carilah tempat itu tempat kebaikan. Jangan sampai mencari tempat yang kada bagus. Karena terkadang tempat yang kada bagus itu bisa mengulah bacaan pian, bisa hilang, hafalan bisa berkurang karena tempatnya kada bagus. Seperti orang yang mungkin inya merasa nyaman di situ tapi kada bagus. Nah, merusak lawan bacaan-bacaan, ya kan? Cuman yang penting tadi bahwasanya ketika keluar daripada rumah, jagalah anak-anak kita. Bagi nang kuitan-kuitannya, tolong perhatikan anak-anaknya dan perhatikanlah guru daripada anak-anak kita. Inya sidin-sidin itu uyuh melajari anak kita. Jangan sampai kita menyepelekan gawian-gawian mereka-mereka yang sudah melajari anak kita. Maka dilihat-lihat kalau di akhir zaman ini guru-guru Al-Quran sudah berkurang gaji mereka, kada terperhatikan. Cuman alhamdulillah ada ulang orang di sisi lain yang memperhatikan. Karena ulun hanya sekadar apa jurang itu mengabulkan hajat, karena ibu TPA ini Sidin cerdas. Sidin kada mau hubungi ulun, Sidin mau hubungi mama ulun. Guru kawakah mengisiakan di TPA kami nang dihubungi Sidin mama ulun. Sebenarnya ulun kada apa jurang tuh bahasanya bukan kada menerima, tapi ulun minta rela kada kau mengisiakan. Terkadang biasa TPA TK atau apa madrasah SD nang halus-halus itu, karena ulun lain ahlinya. Jadi sekadar mengabulkan hajat, sekalinya mama ulun nang dihubungi Sidin guru supaya kau wajar guru kayak apa kisahnya. Mama ulun nang ditapal Sidin mama ulun. Jadi jar mama ulun tuh kawanku aja Sidin. Ayah kok ulun menolaknya. Jadi alhamdulillah, makasih banyak ulun diberi izin untuk hadir di kumpul lawan orang-orang ahli surga ini. Nah, luar biasa. Okay. Nah, kembali kepada poin, mari kita menuju kepada pertanyaan. Nah, siap-siap lah. Julung lawan bapak pernah. Nah, bapaknya julung lawan. Di saya Sidin. Jadi julungan lawan bapak dia. Nah, antara lah.
dengarin dulu. Pertanyaan ini, bilanya ulun membuat pertanyaan, silahkan angkat tangan, tapi jangan langsung dijawab. Amun langsung dijawab ketahuan kawan, jangan langsung dijawab. Bisa aja karena ibu atau bapak kita menunjuk siapa yang berhak atau siapa yang terdahulu mau angkat tangan. Mengangkat tangan lah, jangan mengangkat betis lah. Bila mengangkat betis kena kepala. Nah, karena bapak dia menjulung mikrofon lah. Lihat pak kan, ada ibu kan? Atau menjulung. Kalau 5 buting aja gitu mau lah kan pertanyaan. Sisanya bisa aja ibu-ibu yang lain nama. Apa hadiahnya itu? Hadiahnya apa kan? Hadiahnya bagus, ya kan? Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, siapa yang ikut dalam membelah dada Nabi Muhammad? Ibu pian menyuruh, ibu pian, ada ibu pian. Nah itu siapa? Ya, yang lain duduk. Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Dan iya, nah betul. Belum akan hadiahnya. Kamu kak biar ambil. Acil-acil kalau sudah ditapunnya gitu lah. Biar akan aja cile. Nah duduknya yang rapi, jangan berdiri. Duduknya yang rapi. Bila kada rapi, kada dijulung oleh ibu, jawab soalnya pertanyaannya. Pertanyaan kedua. Ada berapa hitungan rakaat sembahyang sehari semalam? Ada ibu pian menjulung ke mana? Ya. Berapa? 5. Diulang pertanyaan. Ada berapa hitungan rakaat sembahyang sehari semalam? 17 rakaat. Iya, 17 rakaat. Nah, yang kada rapi kada dapat. Yang rapi, yang duduknya yang rapi. Pertanyaan ketiga. Jangan berdiri lah, apalagi jangan sampai menunjuk kawan. Jangan menunjuk kawan. Pertanyaan ketiga, ini sedikit sulit. Apa arti Isra? Ada ibu yang menjulung pertanyaannya. Apa arti Isra? Yang tadi. Perjalanan dari Masjidil Haram dari Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Alhamdulillah, jujur 100. Ambil. Nah, pertanyaan keempat. Apa arti Mi'raj? Agunian buang. Dari Masjidil Aqsa di Palestina hanya ketujuh hingga bulan Allah. Oh iya, dari Masjidil Aqsa hingga bertemu dengan Allah. Iya, dulu kakak. Terakhir yang kelima. Ini mungkin tangalih sedikit pada yang 4 buting tadi. Ulun minta, pertanyaannya adalah minta sebutakan dalam sehari semalam 5 waktu 17 rakaat sembahyang
dibagiakan rakaat-rakaatnya, misalnya zuhur berapa, asar berapa, maghrib berapa, isya berapa, subuh berapa. Ya, siapa yang bawa? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, Iya. asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Iya, nah sudah 5 dari ulun. Nah, misalnya bisa aja Bapak kita mulakan pertanyaan nang pian nang cocok lawan pian. Jadi mungkin ulun sampai di sini aja, minta ampun, minta halal, minta redha. Mudah-mudahan kita sabar taat, diberikan kebahagiaan, keberuntungan dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita dapat syafaat Al-Quran dan dapat syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun minta halal, minta redha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ibu. Tahlil dulu kan? Kita bertahlil sedikit jerlah. Dulu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa taqabbal ma qara'na wa 'allimna min anwa'il khairat bi fadlika ila arwahil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan barik sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa qarabati wa dzurriyyatihi ajma'in. معلمين ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وجيراننا أجمعين وذاكر اللهم تعلم بهم بأسمائهم مولانا رب العالمين، خصوصا الإمام العالم العلام العرف إلى القطوب الشيخ محمد زين بن عبد الغني سقنبل البنجري عن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم ومناماتهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. وكفرنا وإياهم الجنة بغير حساب مع النبي والصديق والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمدنا بأمدادهم، اللهم أمدنا بأمدادهم، اللهم أمدنا بأمدادهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما مضى بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل الله منكم.